Shalom, I connect admin share the truth. Shalom, I connect admin share the truth. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter yang berbicara tentang kesehatan kaum pria. Kita tahu di musim panas ini kita kadang enggan keluar rumah ya. Kita tahu bahwa ada berpengaruh pada kulit kita atau berpengaruh pada badan kita hawa panas itu. Mari kita dengarkan tentang kesehatan kulit kepada Dr. Sastra ini. Bagaimana Dr. Sastra pengaruh pria ini pada musim panas ini pada kulit? Oh iya, musim panas ini nih kita kan sekarang lokasinya kita di Australia, ya kan. Terus kita tuh musim panas ini tuh kalau di Australia tuh bisa panas banget, sampai 40 degree lah, sampai 45 ya. Terus udah gitu salah satu yang kanker yang lumayan tertinggi, 3 tertinggi itu kanker kulit atau kita biasa sebut melanoma. Ya, dan itu kita harus hati-hati kalau kita tinggal di Australia. Terus kalau kita ngeliat kebiasaan kita orang Australia ini, kita kalau musim panas, kita tuh maunya ke pantai, kan itu kan main air gitu. Tapi dengan main air itu kita nggak berasa tuh. Kita terekspos sama matahari, tapi kita merasa sejuk aja karena kita di air. Tapi itu sebenarnya kita juga udah terlalu terekspos sama matahari dan kita nggak berasa udah seharian di luar. Dan itu sedikit banyak kita agak berbahaya untuk kanker, resiko kena kanker kulit itu jadi lebih tinggi. Ya, jadi kita harus lebih aware sekarang gimana cara pencegahannya. Ini tandanya merah dulu kali ya? Iya, itu yang saya mau tanya itu Pak. Ciri-cirinya itu bagaimana ya Pak Dokter? Oh iya, kalau tanda-tanda itu sebenarnya yang kita pengen tahu itu tanda awal. Itu yang paling penting. Kalau tanda awal itu biasanya ada spot merah, terus agak kegelapan, terus kecil, dan itu kalau lama-lama tuh jadi pinggirnya tuh jadi jelas, tapi pinggirnya nggak beraturan. Kalau kita ketemu sesuatu kayak begitu, kita harus mulai curiga. Nah, dan lebih baik saran saya sih mendingan kita ke klinik, periksa ke dokter, dan ya siapa tahu kita nggak mau juga kalau kena kanker kulit, cuman lebih baik kita ditemukan dini dibanding maksudnya lebih telat daripada stage pertama. Itu ada pengaruh faktor genetiknya ya? Faktor genetik juga salah satunya, dan lebih banyak juga pria lebih tinggi presentasinya. Iya. Jadi kalau yang wanita itu lebih berkurang resikonya kena kanker kulit ini? Sedikit banyak lebih presentasinya lebih dikit daripada pria. Presentasinya lebih dikit. Iya, menurut tadi begitu. Apa karena terlalu sering kena matahari terus menerus, apa cuman karena faktor genetik terus jadi ada timbul kanker ini atau bagaimana? Pengetahuan saya itu satu faktor genetik, kedua juga faktor pigmen kulit ya. Jadi berapa lama terekspos dari sinar matahari ini yang bisa mempunyai resiko seperti itu ya? Kalau misalnya terekspos itu tiap orang beda-beda. Jadi kalau tergantung juga dari pigmen kulit kita. Kalau misalnya kalau kita bisa lihat orang-orang kulit orang Asia, kulitnya kan kuning-kuningan ya, atau lebih gelap dibanding orang bule. Dan itu sebenarnya kita lebih tahan dari sinar matahari ya, dibanding orang bule sendiri. Karena mereka tidak ada pigmen itu. Ya, dan itu dia tidak bisa mencegah kanker kulit itu, lebih resiko lebih tinggi dibanding orang-orang Asia. Terus pencegahannya bagaimana ya? Pencegahan yang paling simpel sih sebenarnya gini, kita tidak terlalu terekspos dengan matahari. Kedua pun kita pakai itu krim ya buat menahan matahari untuk protek kulit kita. Juga kita bisa pakai payung, atau kita bisa pakai topi, atau pakai baju untuk tahan matahari yang sangat panjang gitu. Ya, itu salah satu yang kita bisa protek dari diri kita dari matahari supaya tidak terlalu terekspos. Oke. Ya, thank you banget informasinya untuk Dokter. Iya.
Biasanya krimnya itu apa ya? SPF 50 atau SPF Ya, 30? selama itu SPF 30 plus ya, itu ya itu udah lumayan bagus. Jadi seenggaknya kita tetap protect, bisa tembus, UV tetap tembus, cuman minim lah. Ya kan? Jadi tetap kita protect sama sunscreen itu ya. SPF minimum SPF 30 ya. Bisa dijelaskan nggak? SPF itu maksudnya apa ya? Kalau misalnya SPF itu kayak 30% sama 50% contohnya ya. Itu kalau di representasinya, kalau yang 30% UV-nya masih bisa tembus, cuman presentasinya agak lebih banyak dikit. Cuman kalau yang 50% itu lebih bagus, jadi lebih minim, ya kan. Bedanya nggak jauh, cuma paling berapa persen doang. Jadi semakin tinggi yang SPF 50% Iya. tingginya lebih protected, kulit kita lebih apa? Lebih tinggi lah ya. Jadi lebih banyak Lebih terproteksi ya, ya. lebih terproteksi ya. Terproteksi. Jadi penting sekali ya untuk Itu kita penting sekali. menjaga kesehatan kulit kita. Ya, masih ada pertanyaan? Iya, terima kasih loh Bro Sastra untuk informasinya itu benar. Saya rasa ini informasi cukup sangat berguna buat kita ya. Jadi mengingatkan kita ya untuk ya jadi kita tahu itu bagaimana penanganannya, apa penyebabnya segala macam ya. iya. Ya, yang kayak kita anjurkan nih, satu kita harus tidak boleh terlalu terekspos matahari. Kedua juga kita harus melindungi kulit kita juga dari matahari. Even kita mau keluar, nggak masalah, kita mau berenang, mau ngapain nggak masalah selama kita bisa protect kulit kita dari matahari. Ya, gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Sastra. Terima kasih. Iconic Admin Share the Truth. Kombria penting sekali kita menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan kulit kita. Jangan sampai kita terkena sakit kanker kulit. Terima kasih Dokter Sastra, terima kasih Edi dan Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Iconic Admin Share the Truth. Tuhan memberkati. Bless you.